Kembali di Kompas Petang bersama saya Friska Clarissa. Saudara, warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan antre vaksin booster sebagai syarat mudik tahun ini. Antusias masyarakat Makassar cukup tinggi untuk mendapatkan vaksin booster. Vaksinasi booster ini digelar di salah satu mal di Kota Makassar. Pengusaha swasta bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggelar vaksin booster secara massal. 2.500 dosis vaksin disediakan untuk membantu masyarakat mendapatkan vaksin booster. Di Koja, Jakarta Utara, gerai vaksin booster dipadati warga. Dalam beberapa hari terakhir, gerai vaksin booster di salah satu sekolah ini ramai didatangi warga untuk mendapatkan suntikan ketiga vaksin COVID-19. Polres Metro Jakarta Utara menyediakan 700 dosis vaksin booster per hari. Vaksinasi dosis ketiga juga digelar di Stasiun Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Tingginya antusiasme membuat sejumlah warga kesulitan mendapatkan vaksin booster. Warga di Kabupaten Bekasi mendatangi gerai vaksin yang digelar PT Kereta Api Indonesia dan Polri. PT KAI menyediakan 200 dosis vaksin, namun banyak yang tidak kebagian vaksin booster karena tingginya antusiasme warga. Antrean. Ternyata cuma dapat, aku dapat 201, ternyata cuma sampai 200 doang, 200 doang tuh nggak bisa lagi. Kecewa nggak, Kak? Lumayan sih. Mbak, ini sebelumnya vaksin yang keberapa? Aku booster. Booster. Lebaran mudik nggak, Mbak? Kemungkinan. Tapi agak gimana ya, Pak? Soalnya prosesnya agak ribet juga, harus vaksin booster kan. Dengan untuk dapat boosternya sendiri kesulitan. Vaksin booster yang ditetapkan pemerintah sebagai syarat mudik dan ibadah di bulan Ramadan mendapat kritikan dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera di DPR. Apa alasannya? Kita bahas bersama dengan anggota Komisi 5 DPR fraksi PKS Suryadi Jayapurnama dan tenaga ahli kantor staf Presiden Ahmad Abraham Wirotomo. Selamat sore Pak Abram, juga Pak Suryadi, sehat ya? Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Bapak-Bapak. Saya ke Pak Suryadi. Kok PKS sampai keberatan dan bilang ini kebijakan yang mengada-ngada untuk booster sebagai syarat mudik dan ibadah di Ramadan? Iya betul, Mbak. Jadi sebetulnya bukan cuma PKS yang keberatan. Saya kira masyarakat juga akan sangat keberatan kalau vaksin booster ini dijadikan prasyarat untuk sholat taraweh, kemudian mudik gitu. Pertama harus melihat situasi terkini masyarakat bahwa kecenderungan COVID hari ini kan mulai menurun dibanding dengan awal tahun yang 60.000 per hari, sekarang sudah kurang lebih 5.000 kasus harian. Artinya kecenderungannya sangat menurun. Dan yang kedua, kita ingin pemerintah itu konsisten. Surat edaran Satgas Covid misalnya pada awal bulan Maret, misalnya meniadakan syarat PCR untuk perjalanan. Dan ternyata kebijakan itu tidak menambah peningkatan kasus COVID dan cenderung menurun gitu. Artinya bahwa ini sudah cukup memadai gitu. Belum lagi kita melihat dari aspek keadilannya. Misalnya ketika Natal dan Tahun Baru, kemudian juga pada saat perhelatan MotoGP di Lombok kemarin, tidak ada persyaratan itu dan kita fine-fine saja alhamdulillah gitu. Kecenderungan COVID ini semakin membaik. Nah, kita tidak ingin kemudian masyarakat kehilangan kepercayaan kepada pemerintah, kemudian berbagai asumsi muncul. Misalnya jangan-jangan ini untuk menghabiskan stok vaksin begitu ya. Belum lagi secara teknis prestasi pemerintah dalam vaksin periode kedua misalnya sudah hampir 1 tahun, itu baru 75%. Bagaimana dengan booster yang hari ini kita mendapatkan data baru tercapai 9,5%. Jadi tidak mungkin mengejar dalam 1 bulan ke depan 100%. Sehingga ini beberapa alasan kita sehingga kita anggap ini mengada-ada dan tidak perlu diadakan persyaratan vaksin ketiga ini. Belum lagi PBB juga tidak mengharuskan ya vaksin booster ini itu sebagai prasyarat perjalanan maupun ibadah di bulan Ramadan. Baik. Jadi kalau prasangka dari PKS ini mengada-ngada tidak sesuai dengan kondisi kekinian, Mas Bram? Ya, Mbak Friska, jadi sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah itu bukan menambah syarat, justru mengurangi syarat. Jika sebelumnya harus vaksin dan tes PCR, maka ke depan apabila memang sudah divaksin, maka tidak perlu lagi melakukan tes PCR ataupun antigen apabila ingin melakukan perjalanan
mudik. Jadi semangatnya justru mengurangi. Nah, bisa diketahui bahwa di 2 tahun belakangan ini jumlah perjalanan ketika mudik di tahun 2020 dan 2021 menurun signifikan jumlahnya. Nah, dari kajian pemerintah menunjukkan bahwa potensi yang akan melakukan perjalanan di tahun 2022 itu ada 79, sekian juta atau 80 juta penduduk akan melakukan perjalanan pada saat mudik. Jadi ini sudah hampir kembali seperti normal. Nah, betul bahwa angka kasus membaik, positivity rate membaik, angka reproduction rate juga sudah di angka 1. Namun ketika pemerintah mendiskusikan ini dengan para pakar mengingatkan negara-negara lain yang lebih dahulu melakukan relaksasi seperti Vietnam, New Zealand, Inggris, mereka melakukan relaksasi setelah capaian vaksinasi dosis keduanya itu di atas 70%. Sedangkan di Indonesia itu masih 58%. Untuk itu, para pakar mengingatkan kepada pemerintah, apabila pemerintah ingin mengizinkan masyarakatnya untuk melakukan perjalanan mudik pada saat Lebaran, maka capaian vaksin perlu ditingkatkan dalam upaya untuk melindungi masyarakat kita, terutama yang lansia dan yang komorbid. Demikian Mbak Friska. Jadi semangatnya justru relaksasi. Oke, jadi ada beda point of view nih. Kalau dari Istana tadi bilangnya bahwa ini semangatnya relaksasi justru mengurangi kebijakan yang sudah dibuat sebelumnya, Pak Suryadi. Ya, kalau relaksasi harusnya jangan menggunakan booster ya menjadi prasyarat mudik dan ibadah tarawih. Kalau untuk melindungi tadi beberapa, misalnya kaum-kaum yang rentan, masih dianggap rentan. Ya, justru itulah harus selektif ya, tidak bisa diberlakukan secara menyeluruh. Saya lihat sebelumnya pemerintah konsisten saja dengan surat edaran nomor 11 ya, yang dikeluarkan 18 Maret, tidak ada PCR dan rapid test ya dalam perjalanan di dalam negeri gitu. Dan kenyataannya kelonggaran ini tidak membuat kenaikan COVID meningkat, justru kecenderungannya makin positif. Bahkan kemarin ya kalau kita bandingkan, ada hampir 100.000 orang berkumpul dalam satu tempat di perhelatan MotoGP, itu tidak ada persyaratan ini. Nah jangan sampai masyarakat kita kan kemudian ini tidak adil gitu. Pada saat momen tertentu tidak ada Pak Suryadi tampaknya agak terputus suaranya, kita perbaiki dulu komunikasinya. Tapi Mas Bram tadi sempat mendengar ya, kenapa kalau misalnya waktu MotoGP misalnya ada konser dan lain-lainnya itu diperbolehkan tanpa vaksin booster begitu. Silakan dijawab Mas Bram. Ya, jadi untuk MotoGP, masyarakat yang ingin melakukan perjalanan, katakanlah dari Jakarta ke Lombok, mereka apabila belum memiliki vaksin lengkap juga harus melakukan tes PCR. Jadi juga sama, menurut surat SE nomor 11 tahun 2022 yang disyaratkan untuk testing itu hanya yang belum vaksin. Jadi tidak ada pengetatan, justru yang ada adalah relaksasi. Jadi yang di SE itu sama, apabila masyarakat itu belum vaksin lengkap, maka dia tetap juga harus melakukan tes PCR atau antigen. Hanya yang sudah divaksin yang tidak perlu melakukan tes. Jadi ini tidak diperketat ketika untuk masa mudik Lebaran. Oke, nah kalau boosternya tadi, kalau dari PKS bilangnya kan 2 kali vaksin saja sudah cukup semestinya. Saya lihat pernyataan Pak. Oke, sudah kembali lagi Pak Suryadi. Ya, pernyataan beliau justru berbeda dengan keterangan dari Satgas maupun dari Menteri ini ya Pak Luhut gitu ya. Kalau tidak diperlonggarkan seperti itu kita setuju. Justru ini kan diperketat. Perlu diketahui pada saat MotoGP itu tidak ada booster. Itu vaksin kedua cukup begitu. Dan sekarang termasuk data yang disampaikan per hari ini kita booster kedua itu kan sudah 74% ya. Bukan lagi 60%. Nah, data yang salah kemudian nanti kebijakannya lebih. Oke, saya ada terputus-putus. Terputus-putus ya, tapi tadi dikatakan bahwa tidak ada tuh syarat sampai vaksin booster, tapi sampai 2 kali cukup begitu Mas Bram. Betul. Nah, mungkin yang perlu jadi pertimbangan dari pemerintah adalah salah satunya
pemerintah melakukan serosurvei pada bulan Desember, di mana karena sudah ada vaksin dosis kedua serta vaksin dosis pertama, maka antibodi dari masyarakat itu sampai di atas 80%. Namun para pakar juga menyampaikan kepada pemerintah bahwa efikasi dari vaksin ini ada penurunan. Setelah 3 bulan ada penurunan. Oleh karena itu dari WHO, dari ITAGI, dari BPOM merekomendasi untuk masyarakat untuk mendapatkan vaksin booster agar antibodinya tetap bisa terjaga. Dan pada saat nanti pada bulan mudik lebaran ada 80 juta prediksi dari pemerintah yang akan melakukan perjalanan, dan pemerintah tidak akan mengurangi jumlah itu. Silahkan saja masyarakat melakukan perjalanan pulang kampung atau mudik, namun apabila sudah divaksin lengkap maka tidak perlu tes PCR ataupun antigen. Tapi kalau misalnya belum divaksin, kalau sudah divaksin maka tidak perlu tes. Kalau dari saya, daripada dicolok-colok mendingan divaksin daripada setiap kali mau jalan dicolok. Nah, jadi Ya, ini sebenarnya ada perimbangan. Saya mau tanya dulu sekalian menambahkan, Pak Suryadi. Kenapa kalau PKS keberatan? Kan kalau kita tahu bahwa vaksin booster ini gratis, siapapun bisa mendapatkan ini asal memenuhi syarat, dan ada juga di Peduli Lindungi sudah keluar tiketnya, cari vaskes terdekat. Kenapa PKS keberatan soal ini? Ya, masalahnya secara teori bisa 4%, apalagi booster yang hari ini baru 9,5%. Bagaimana bisa mengejar dalam waktu kurang dari 1 bulan, kemudian itu menjadi syarat perjalanan gitu. Jadi vaksin lengkap secara teori sangat mungkin, tapi kenyataannya kan tidak pernah bisa tercapai. Ini kita ingin agar SE nomor 11 ini itu konsisten dilaksanakan, ya vaksin kedua itu sudah cukup. Yang dimaksud booster lengkap, saya kira keterangan misalnya dari PBB perlu dicek. Tidak ada permintaan dari PBB, bahkan WHO sendiri itu tidak mengharuskan vaksin booster untuk orang dewasa dan orang sehat. Ya, jadi WHO tidak ada yang mengharuskan untuk orang sehat dan orang dewasa untuk vaksin ketiga ini gitu. Jadi vaksin 2 itu sudah cukup, dan ini kemudian aspek keadilan ya. Kenapa misalnya pada perhelatan tertentu berkumpul ratusan ribu orang dalam satu kawasan itu tidak ada pembatasan, tapi begitu orang mau beribadah, begitu orang mau sudah 2 tahun tidak dengan keluarganya, tidak bertemu, ini dihalangi. Nah, ini harus hati-hati dijelaskan ke publik. Silakan Mas Bram, apa iya tadi udah 2 tahun tidak, jadi alasannya ada pembatasan beribadah begitu dibandingkannya dengan tadi MotoGP. Silahkan. Tidak, jadi mungkin bahwa di MotoGP itu bahkan ada skema travel bubble, yang dimana skema travel bubble itu juga ada dilakukan relaksasi. Masyarakat yang pergi dari Jakarta, yang mau pergi ke Lombok untuk menonton MotoGP, apabila tidak mau di PCR juga harus vaksin. Lalu penonton yang mau masuk ke area MotoGP juga kalau tidak mau dites juga harus divaksin. Syarat vaksin itu juga ada di MotoGP, dan perlu diketahui juga bahwa di Lombok level PPKM di sana itu level PPKM 1. Nah, Indonesia Mbak Friska pada saat ini levelnya tuh level 2. Jadi meskipun angka kasusnya itu sudah menurun, angka kematiannya menurun, namun level PPKM-nya masih level PPKM 2, belum ke level PPKM 1. Yang perlu diluruskan mungkin Mas, bukan vaksin boosternya. Kami menolak vaksin booster sebagai prasyarat. Kalau vaksin 1, vaksin 2 ini kan sudah berjalan dan itu tidak ada masalah gitu. Jadi yang vaksin booster ini yang kita kalau itu jadikan syarat perjalanan, karena ini tidak diberlakukan kemarin pada saat di Mandalika gitu. Kalau vaksin 1, vaksin 2 karena memang prestasi pemerintah sudah capai di angka 94%, misalnya vaksin 1 itu tidak ada masalah gitu. Jadi ini jangan betul Pak, tapi Pak Suryadi juga jangan lupakan bahwa BPOM, WHO, dan ITAGI merekomendasikan kepada pemerintah bahwa perlu ada vaksin booster untuk menjaga antibodi masyarakat tetap tinggi. Jadi secara ilmiah bahwa efikasi dari vaksin ini mulai menurun, makanya bagi yang sudah mendapatkan vaksin dosis kedua, 3 bulan berikutnya boleh dilakukan vaksin booster. Tujuannya apa? Untuk menjaga antibodi dari masyarakat tetap tinggi. Dan kenapa pemerintah menginginkan antibodi masyarakat itu tetap tinggi? Karena pemerintah mengharapkan 80 juta masyarakat itu bisa pulang kampung tanpa kita terlalu takut adanya nanti kenaikan kasus akibat
ramainya pelaku perjalanan untuk mudik ini. Nah, karena ini kan sudah jadi kebijakan, PKS gimana sikapnya? Karena ini sudah jadi kebijakan, gimana nih sikap ke masyarakat? Jadi kami tidak menolak vaksin booster untuk meningkatkan imun. Ya, yang kita tolak itu vaksin booster sebagai syarat perjalanan dan syarat ibadah tarawih. Kalau vaksin booster untuk meningkatkan imun silahkan, itu kan memang harus begitu, tetapi tidak diwajibkan kan, sebagaimana rekomendasi WHO juga untuk orang dewasa, orang sakit gitu. Masalahnya nih vaksin booster dijadikan persyaratan untuk mudik dan untuk beribadah tarawih, itu yang jadi problem. Bukan, kalau nggak mau divaksin booster, tetap boleh mudik, Pak. Jadi kalau nggak mau divaksin booster tapi tetap mudik, tetap bisa. Cuman tetap harus tes antigen atau tes PCR. Itu saja. Jadi pemerintah itu menghimbau kepada masyarakat. Sekarang ini kan tes PCR atau tes antigen kan bayar. Sedangkan vaksin semua gratis dari pemerintah. Dan itu juga bisa meningkatkan antibodi dan melindungi masyarakat dari COVID. Jadi harapannya masyarakat pergi untuk mendapatkan vaksin dosis kedua atau vaksin booster, sehingga nggak perlu bayar lagi, bayar PCR, bayar antigen, tinggal terbang. Konsistensi pemerintah, karena sekarang saja kan sudah tidak diberlakukan syarat perjalanan harus PCR. Jadi kalau dari PKS maunya nggak usah booster, tapi nggak usah PCR dan antigen juga begitu? Tidak konsisten ketika misalnya harus PCR dalam perjalanan, kan tidak ada. Sekarang kan justru SE nomor 11 itu meniadakan tes PCR di bandara, di kereta api, itu kan tidak ada lagi. Oke, saya minta singkat-singkat saja. Kalau dari PKS jadi sikapnya apa ke masyarakat? Karena kan tentu harus ada sikap ke masyarakatnya. Apakah menolak vaksin booster kepada masyarakat agar menolak, atau khusus untuk konstituennya PKS saja untuk menolak kebijakan ini? Kami tidak menolak booster untuk masyarakat. Yang kami Oke, tampaknya komunikasinya terputus lagi. Tapi tadi Pak Suryadi, jadi ini menolak vaksin booster sebagai syarat mudik begitu ya. Terakhir Mas Bram, tapi kalau di pemerintah akan konsisten dengan kebijakan ini. Jadi tetap jadi prasyarat mudik. Betul Mbak Friska, makanya saya juga mengajak masyarakat untuk membuka termasuk perhelatan seperti SE yang tadi yang disampaikan oleh Pak Suryadi. SE 11 tahun 2022, bahwa di SE 11 tahun 2022 saja menyebutkan apabila baru hanya divaksin sekali, maka tetap harus menunjukkan tes antigen atau tes PCR. Jadi artinya apa Mbak? Kondisi sekarang saja, kalau belum divaksin tetap harus tes. Nah, harapannya ke depan juga sama seperti itu. Apabila masyarakat tidak mau dites, maka masyarakat bisa memilih divaksin dosis kedua ataupun vaksin booster. Nah, tentu saja harapannya masyarakat memilih vaksin karena vaksin itu gratis dan diberikan oleh negara. Karena penjelasan Pak Abraham sebetulnya bagus, tapi sudah habis Pak Suryadi, oleh pemerintah. Oke, baik, tapi intinya dari PKS menolak kalau itu jadi syarat mudik begitu ya. Terima kasih Bapak-bapak, terima kasih Pak Suryadi, terima kasih juga Mas Bram sudah bergabung di Kompas Petang. Yang kita harapkan adalah tetap menekan angka penyebaran COVID-19 yang saat ini sudah mulai terkendali. Terima kasih.